القائل من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli wahdi qalbi. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, para asatid, para tuan guru, para pemuka-pemuka agama, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Kiai Badrul Ulum yang baru saja menyampaikan tausiahnya. Semoga kita doakan beliau disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, diistiqamahkan dalam ibadah dan dakwahnya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan segenap panitia penyelenggara acara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yakni sahibul hajah wa sahibul bait akhina al-Mustafa dan seluruh keluarganya, panitia yang telah memberikan waktu kesempatan untuk melaksanakan ini acara dengan sukses. Kita doakan semoga seluruh jerih payah mereka dibalas dengan sebaik-baik balasan oleh Allah Subhanahu, diberkahi rezekinya oleh Allah, diberkahi keluarganya oleh Allah. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad, umat Sayyiduna Muhammad, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudara, tolong disimak baik-baik karena saya di sini cuma sebentar, masih ada acara di daerah Bogor. Tolong dengarkan baik-baik sedikit, semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah, segala puji dan puja kita haturkan kehadiran Allah yang maha mulia, yang maha agung, yang maha esa, yang maha kuasa. Karena pada malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada kita umat Nabi Muhammad untuk bersama-sama mengagungkan Nabi, mencintai Nabi, memuliakan Nabi, yang mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi seluruh umat manusia, terlebih-lebih lagi bagi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Apa sebab Nabi Muhammad menjadi suri tauladan bagi kita? Sebab Nabi Muhammad adalah insanul kamil, manusia yang sempurna. Nabi Muhammad manusia yang paling baik, baik akhlaknya, baik rupanya, baik zahirnya, baik batinnya. Sehingga bagi orang yang ingin menjadi baik, wajib mencontoh kebaikan baginda Nabi besar Muhammad. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada di dalam dirinya Rasulullah, di dalam dirinya Nabi Muhammad. Apa yang ada? Suri tauladan yang baik, akhlak yang baik, kepribadian yang baik bagi orang-orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah di yaumil qiyamah. Orang-orang mukmin, orang-orang muslim wajib mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, teladani Nabi Muhammad, jadikan Nabi Muhammad idola kita, jadikan Rasulullah sebagai tauladan kita. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, jangan sampai lupa bahwa idola kita adalah baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, bapak-bapak,
ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, majlis yang mulia semacam ini, yang di dalamnya disebutkan namanya Nabi Muhammad, yang di dalamnya diagungkan nama Nabi Muhammad, yang di dalamnya dipuji namanya Nabi Muhammad, majlis ini menjadi mulia, majlis ini menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu an. Beliau mengatakan, wa min nashri tibihi ta'attarat at-turuq wal manazil wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Duhai Rasulullah, setiap jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad, setiap jalan yang dilewati oleh Nabi Muhammad, manusia-manusia, terlebih lagi para sahabat-sahabat Nabi tahu kalau jalan itu pernah dilalui oleh Nabi, dilewati oleh Nabi. Kenapa? Karena di jalan itu tersisa bau wangi jasad indah baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, sebelum saya lanjut, ini mau dengar pengajian atau mau ngomong sendiri? Mau dengar pengajian atau mau ngomong sendiri? Kalau dengar pengajian, dengarkan baik-baik. Ini bukan konser, ini bukan dangdutan. Pakai adab, pakai akhlak, karena Anda mengundang baginda Nabi Muhammad. Anda baca salawat, Anda baca maulid, hanya ingin mengundang Rasulullah. Jadi pakai adab. Ada waktunya nanti kita ngomong di belakang, ada waktunya nanti kita ngobrol. Kapan? Di rumah, bukan di majelis. Asy-Syaikh Fakhrul Wujud Abi Bakar bin Salim Maulal Inad, beliau pernah mengatakan, orang yang suka berbicara di majelis-majelis ilmu dikhawatirkan matinya tidak baik. Saudara-saudara, walaupun ibu ahli sholat, walaupun ibu ahli puasa, walaupun bapak-bapak rajin ke masjid, kalau tidak punya adab kepada majelisnya Nabi Muhammad, kalau tidak punya akhlak kepada majelisnya Rasulullah, insya Allah itu orang matinya tidak baik. Kenapa? Ini majelis yang baik, bukan tempat majelis ngobrol yang tidak ada gunanya. Tinggalkan perkara-perkara yang tidak berguna, karena kita di tempat ini duduk di majelis yang mulia. Oleh karena itu, saudara-saudara, kemudian dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Di mana ada majlis, di mana ada perkumpulan, di mana ada tempat-tempat ilmu yang di dalamnya disebutkan nama Rasul, yang di dalamnya dipuji nama Rasul, maka majlis itu akan mengeluarkan aroma yang wangi sampai tembus kepada ciuman malaikat-malaikat. Malaikat bertanya, ya Allah, dari mana bau yang wangi ini ya Allah? Maka Allah menjawab, ini bau wangi keluar dari dalam majlis yang di dalamnya disebutkan nama kekasihku baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini menjadi malam yang istimewa, malam yang sempurna, karena kita bersama-sama memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu, jangan pernah lupa cintai Nabi Muhammad, agungkan Nabi Muhammad, sayangi baginda Nabi Muhammad. Nah, saudara-saudara, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, kalau kita mengaku sayang kepada Nabi, maka ajarkan ajaran syariatnya. Nabi mensyariatkan, Nabi membawa perintah, yang mana perintah ini dari Allah. Apa perintah Nabi? Perintah Nabi bahwa pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad membawa bekal oleh-oleh dari perjumpaannya dengan Allah. Apa itu? Yakni salat 5 waktu. Kalau orang yang ngaku cinta sama Nabi, orang yang mengaku umat Islam, orang yang mengaku beriman kepada Nabi, wajib untuk melaksanakan Saya tanya kepada yang hadir, salat 5 waktu wajib atau tidak? Kurang kencang, wajib atau tidak? Salat 5 waktu wajib atau tidak? Kalau ditinggalkan dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Apakah umat Islam wajib melaksanakan salat? Apakah umat Islam wajib melaksanakan salat? Kalau wajib bagi kita melaksanakan
Sholat kalau kita mengaku saya cinta sama Nabi, saya pengen berjumpa dengan Nabi, saya pengen mati nanti husnul khatimah ketemu dengan Nabi, maka satu di antara syaratnya jangan pernah meninggalkan ajaran Sholat adalah ajaran Sholat adalah perintah Sholat adalah apa oleh-oleh dari Sholat adalah bawaan perintah dari Allah yang dibawa oleh Wajib tidak melaksanakan salat, wajib tidak mengerjakan salat. Oleh karena itu umat Islam kalau pengen mudah segala urusannya, jangan pernah tinggalkan jangan pernah lalaikan Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat adalah afdalul ibadah. Salat adalah ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Pertama kali yang dihisab di hari kiamat, yang dihisab dari amalan-amalan seorang hamba adalah salat. Kalau salatnya baik, maka seluruh amal yang lain akan ikut Kalau salatnya tidak baik, maka amal yang lain tidak akan Jadi kalau ibu pengen puasanya baik, kalau ibu hajinya pengen baik, kalau ibu sholat malamnya pengen baik, kalau ibu sholat tahajudnya, sholat duhanya, sholat hajatnya, puasanya pengen baik, maka perbaiki Dikatakan oleh sebagian ulama, tahsinul amal khairun min takthiril amal. Memperbaiki amal atau ibadah lebih baik memperbanyak ibadah. Jadi kalau ibu sholat wajibnya belum sempurna, sholat wajibnya belum baik, bapak-bapak sholatnya masih tunggang langgang, maka lebih baik memperbaiki sholat wajib ketimbang memperbanyak sholat sunnah. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu cintai Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, sayangi Nabi Muhammad, sehingga jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi, jangan pernah jauh dari para nabi, jangan pernah jauh daripada pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Pewaris Nabi adalah para ulama, pewaris Nabi adalah orang soleh, pewaris Nabi adalah para habaib. Jangan jauh dari mereka, jangan pernah engkau membenci mereka, walaupun andai kata ada orang yang mengajak di luar sana, baik orang fasik ataupun orang fajir ataupun orang munafik, ingin mengadu domba kita, ingin menjauhkan kita daripada ulama, daripada orang soleh, daripada habaib. Wabil khusus Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, yang mana beliau mengorbankan nyawanya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktunya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat, untuk terlebih lagi kepentingan agama. Oleh karenanya, maka saya ingatkan kepada umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia, harusnya rakyat Indonesia berpikir cerdas. Harusnya penguasa-penguasa yang zalim sekarang ini, mereka yang dibenci bukan Habib Rizik. Harusnya rakyat sekarang pintar, jangan mau diadu domba, sebab Habib Rizik, saudara-saudara, dan ulama-ulama yang lain begitu dimusuhi oleh orang-orang munafik. Kenapa? Karena Habib Rizik bin Husain bin Syihab tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar, bahkan nyawa sekalipun dikorbankan untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu umat Islam tidak boleh berpisah dari ulama. Setuju? Umat Islam tidak boleh jauh dari ulama. Setuju? Saya tanya jawab yang kencang, siap cinta dengan ulama? Siap bela ulama? Siap ikut ulama? Siap jaga negara? Siap lawan kezaliman? Siap lawan ketidakadilan? Takbir! Takbir! Penguasa-penguasa yang sekarang ini, mereka bukan membela rakyat, tapi mereka menyengsarakan rakyat. Betul? Bahkan saking menyengsarakan rakyat, minyak goreng aja sulit. Betul? Kita dibuat ngantri minyak. Betul?
Seharusnya kalau penguasa yang baik adalah menjadi pelayan masyarakat. Penguasa yang baik, pemimpin yang baik adalah orang yang memakmurkan rakyat. Saya mau tanya sama sekarang, penguasa-penguasa yang zalim ada atau tidak? Ada atau tidak? Penguasa-penguasa yang suka menghina ulama ada atau tidak? Penguasa yang suka menghina daripada Islam ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Makanya saudara, sekarang umat Islam waktunya bersatu. Jangan mau diadu domba bahwa rakyat Indonesia beserta umat Islam harus menjaga ini negara bersama-sama daripada gerombolan-gerombolan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau kita ngaku cinta sama Nabi wajib ikut aturan. Nabi memerintahkan kita tidak boleh berdamai dengan kebatilan, betul? Nabi tidak suka kalau ada umat Islam mendukung kebatilan, betul? Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya mau tanya sekali lagi, kalau andai kata kita mendengar ada orang yang menghina agama, ada orang yang menghina negara kita, ada orang yang melecehkan ulama kita, kira-kira sakit hati atau tidak? Sakit hati atau tidak? Perih atau tidak? Makanya umat Islam sekarang harus saya tanya kepada umat Islam, siap gak kira-kira bersatu? Kurang kencang, siap gak kira-kira bersatu? Siap gak kira-kira bersatu? Jangan pernah kendor. Ingat wasiat saya, jangan pernah takut. Kalau sudah bela agama, kalau sudah bela Allah, kalau sudah membela kepentingan rakyat, jangan pernah takut, Allah akan bersama Anda. Terlebih lagi kalau kita membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya tanya sekali lagi, kira-kira cinta gak dengan Nabi? Sayang tidak dengan Nabi? Kalau Nabi dihina rela atau tidak? Rela atau tidak? Agama dihina rela atau tidak? Sakit hati atau tidak? Sakit atau tidak? Makanya kita doakan semoga penguasa-penguasa yang zalim dapat hidayah, amin. Semoga penguasa-penguasa yang tidak adil semoga dapat hidayah, amin. Semoga mereka bertaubat, amin. Dan semoga mereka menjadi orang yang lurus, amin. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan hidayah, semoga Allah hancurkan mereka, saudara-saudara. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Semoga umat Islam yang hadir pada malam hari ini, semoga dosanya diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, menjadikan orang yang bertakwa kepada Allah dan senantiasa cinta kepada agama, bangsa dan negara. Amin ya Rabbal Alamin. Ya amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sebelum saya tutup dengan doa, saya mau tanya sekali lagi, siap kira-kira cinta dengan ulama? Kurang kencang, cinta dengan ulama, cinta dengan Islam, siap jaga Islam, siap jaga negara, siap jaga bangsa, siap jaga rakyat, siap lawan kezaliman, siap berantas kemunafikan, siap lawan pengkhianat. Takbir, takbir, takbir. Apa yang hadir semuanya siap mati bela Allah. Takut mati apa berani mati? Takut mati apa berani mati? Gampang saudara-saudara, mati tandem, betul? Mati, mati. Ada yang tidak bisa mati di sini? Semua manusia pasti. Yang besar, yang kecil, yang punya pangkat, rakyat, pejabat, santri, ulama, masyarakat, yang bernyawa semua pasti. Yang bernyawa semua pasti. Maka ketahuilah, kematian yang terbaik adalah di saat engkau mati membela agamamu, yakni agama
yakni agama. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Umat Islam di sini siap bersatu, siap bersatu, siap jaga ulama, siap bela ulama. Nanti mati. Berani? Nanti mati. Nanti dicaci maki. Nanti diomongin. Lanjut. Berani? Nanti dihukum. Berani? Berani? Nanti diomong-omongin. Nanti dijelek-jelekin. Nanti kamu dibunuh. Nanti dibuang ke laut. Masa bodoh betul. Kalau kata orang Sunda masa bodoh teuing. Betul. Kalau kita sudah bela agama jawabannya sabodoh. Sabodoh. Orang kenceng sabodoh. Sabodoh. Mau dibunuh kek, mau dibuang ke laut kek. Kalau sekali berjuang untuk agama, pantang mundur walaupun harus mengorbankan nyawa saudara-saudara. Takbir. Takbir. Siap jaga Islam, siap bela negara, siap lawan penguasa yang zalim. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita semua dapat manfaat, amin. Semoga kita semua jadi orang yang baik, amin. Semoga kita menjadi orang yang husnul khatimah, amin. Semoga kita semua yang hadir hajatnya dikabulkan oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, sebelum saya tutup dengan doa, ada pengumuman. Mau dengar pengumuman? Mau dengar pengumuman? Kurang kencang, mau dengar pengumuman? Takbir. Ini ada air, saya singkat saja, dari Pondok Tajul Alawiyin, pimpinan Al-Habib, guru kita Muhammad Bahar bin Ali bin Smith, yang mana beliau sekarang di dalam tahanan diuji oleh Allah. Kita doakan semoga beliau sabar, semoga dikuatkan oleh Allah, diberi kesabaran oleh Allah, dan semoga cepat kelar persidangannya, amin. Dimenangkan persidangannya, amin. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ini air harganya 10. Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa-apa yang kita keluarkan, yang ibu bapak bantukan, sedekahkan, Allah pasti akan balas. Apalagi cuma 10.000 yang bapak keluarin kecil, insya Allah Allah balas yang besar, amin. Amin. Nanti dibantu amal askar sambil kita baca sholawatan. Setuju? Setuju? Kurang kencang, siap sholawatan? Siap sholawatan? Semoga dengan membaca sholawat kampung ini aman, tempat ini aman, amin ya rabbal. Maulaya salli wa sallim